Baik, terima kasih. Pada malam hari ini kami mau sampaikan bahwa ada muncul di media sosial bahwa pelantikan 517 kampung dan 517 badan musyawarah kampung yang telah dilaksanakan kemarin pada tanggal 25 Maret 2021 di Jawa Timur. Sesungguhnya untuk 517 kampung ini sebenarnya masa jabatannya sudah habis. Jadi sudah habis, dan informasi pelantikan ini bukan baru-baru, tetapi tahun 2020 itu kami sudah sampaikan kepada seluruh 517 kampung bahwa masa jabatan akan berakhir pada tanggal 22 April 2021. Kenapa saya beritahukan kepada 517 kampung? Karena kami sudah menerima surat informasi dari Kementerian Pedesaan bahwa 517 kampung di Yakum akan masa jabatan habis pada tanggal 22 April 2021. Untuk melaksanakan pemilihan kepala kampung ini memang kami sudah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian Permendagri Nomor 70 Tahun 2020 untuk teknis pelaksanaan pilkades di seluruh Indonesia. Kenapa di Yaukimo itu setelah saya kalah pilkada lalu akan melaksanakan pemilihan kepala kampung? Ini rencananya saya sudah sampaikan bahwa saya menang atau kalah pun karena masa jabatan kepala kampung 6 tahun sudah habis, maka akan dilaksanakan pada tanggal 20, 21 dan 22. Itu sudah sebelumnya kami sudah sampaikan pada tahun 2020. Cuma dari 3 tanggal ini setelah kami melihat bahwa tanggal 20 itu hari Sabtu, tanggal 21 Minggu, dan tanggal 22 itu adalah hari Senin. Karena itu kami mundurkan waktu sampai dengan tanggal 25. Karena ini juga kami sudah sosialisasi. Kemudian kami minta kepada 51 kepala distrik untuk mengusulkan 517 kepala kampung ini. Kenapa kita tugaskan ke 51 kepala distrik? Karena di Yaukimo itu belum bisa kita laksanakan pilkades. Kenapa? Masih menganut musyawarah mufakat bersama. Ini juga terjadi di tahun 2006. Itu pun pemilihan kepala kampung musyawarah mufakat bersama. Pilkada bupati juga masih isi di noket. Karena itu kita tidak bisa laksanakan karena banyak hal yang harus dulu persiapan. Pertama, masalah anggaran. Kedua, masalah STM. Ketiga, 517 kampung harus kampanye, sewa pesawat dan yang lain-lain. Karena itu di Yaukimo pilkades akan dilaksanakan pada tahun 2027. Karena itu kita sudah siapkan untuk 5 tahun ke depannya. Untuk STM yang kita siapkan perangkatnya secara keseluruhan supaya itu lebih bagus. Sehingga pemerintah Yaukimo bukan secara tiba-tiba, tapi ini secara terentetan dengan aturannya. Saya juga sudah kirim tim ke Jakarta untuk mengecek, yaitu Kepala Dinas DMK, Kepala Dapem, BPMK sudah ke Jakarta untuk mereka diskusi dengan Dirjen Bina Desa untuk pelaksanaan dan tahapannya. Sehingga pelaksanaan dan tahapan ini itu kita sudah laksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada, yang kita sudah laksanakan. Lalu setelah kita sudah siapkan, maka kita sudah lantik kemarin. Ada yang mengatakan bahwa Bupati Yaukimo lantik tidak ada nomor. Siapa bilang tidak ada nomor? Kami tetap kalau melantik orang itu ada prosedur, ada nomor. Jadi 157 tahun 2021 tentang pelantikan 517 kampung dan 517 panmuskam. Kenapa panmuskam ini tidak secara resmi dilantik? Mereka ini adalah DPR kampung yang bisa mengontrol bagaimana pelaksanaan kampung yang selama ini berjalan oleh kepala desa dan perangkatnya. Sehingga mereka di sana bisa menyusun APBK kampung, kemudian bisa memprogramkan. Tetapi selama ini kenyataannya itu tidak berjalan secara baik. Karena itu ke depan itu menjadi lebih baik. Nah, karena itu ada teman-teman atau saudara-saudara yang bisa komentar di media massa, jumpa pers yang lain, lebih baik Anda ini harus ada di Yaukimo.
Saat dimana kita kirim undangan, datang menyaksikan. Jangan di Jayapura di sini baru kasih keluarkan bahwa Jauhkumu tidak aman, Jauhkumu tidak begini. Siapa bilang Jauhkumu tidak aman? Saat pelantikan kita sudah mengundang Musbida. Di sana ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, Satpol PP, Satgas Hukum Bangkit, Kepala Suku, semua bisa hadir untuk ikut menyaksikan untuk pelantikan ini. Dalam suasana pelantikan bulan-bulan seperti ini kami juga tidak bisa lantik 517 orang karena kami memperhatikan dari protokol kesehatan, sehingga kami mengeluarkan undangan itu 270 orang. Dari 270 orang ini masuk dalam ruangan hanya 100 orang. Jaga jarak 2 meter, semua pakai masker, sehingga itu sejarah resmi yang kami harus gunakan. Jangan sampai kami mengumpulkan banyak orang, nanti COVID lagi ribuan orang. Lebih bagus itu kami sudah menggunakan dengan protokol kesehatan supaya lebih bagus. Ini pun sudah konsultasi dengan Kementerian Pedesaan. Mereka sudah sarankan bahwa memang sekarang ini tidak boleh lagi untuk melantik orang, mengumpul orang ya. Kalau di kota-kota besar itu mereka menggunakan Zoom atau daring ya. Macam di Jauhkumu itu tidak bisa menggunakan Zoom dan daring ya. Biar tinggal di rumah, yang penting sudah dilantik dan namanya dibacakan. Nah, sehingga di sini pemerintah tidak menggunakan untuk kepentingan politik tertentu, tetapi ini kita menggunakan tugas daripada pemerintah untuk biar kita selesaikan. Karena dana desa tahun 2021 itu sebenarnya bisa kita cairkan pada bulan Maret. Tetapi karena masa jabatannya desanya sudah habis, kita sudah PLT-kan kepada 51 kepala distrik agar proses untuk penyelenggaraan pemilihan desa ini cepat. Setelah kita proses yang PLT ke kepala distrik pegang, kepala distrik hanya dia pegang sebatas PLT, tapi dia tidak mengurus uang. Karena uang ini dari Kementerian Keuangan langsung ke KPPN Wamena, dari KPPN Wamena langsung masukkan di 510 kampung. Sehingga indikasi untuk penyalahgunaan anggaran ini sudah tidak akan bebas. Nah, karena itu masih jabatan kepala kampung ini habis, kita lantik cepat supaya triwulan pertama yang sesungguhnya bisa proses di bulan Maret ini, mereka segera melaksanakan proses di bulan April. Nah, selanjutnya nanti tahap kedua ketiganya nanti akan proses jalan ke sana. Jadi kita juga kejar untuk bagaimana penyerapan anggaran ini lebih cepat. Ya. Bukan karena masih jabatan jadi kita menunggu penyerapan anggaran, kami juga bisa diurus dari Kementerian Keuangan. Nah, karena di Jauhkumu itu karena desanya 510 sehingga uang itu ratusan miliar. Uang ini harus segera ada penyerapan yang harus terjadi. Selama ini itu sedang proses juga dari APBN dana desa yang sesungguhnya harus selesai di 2020, tetapi masih proses lagi kayak 2021 karena pelaporan penyerapan anggarannya kurang berjalan secara baik. Karena itu saya sarankan kepada ya terutama DPR yang 2 fraksi, itu fraksi Nasdem dan fraksi Gabungan 1 yang ngomong bicara di media sosial dulu di Jayapura di sini harus kembali mendengarkan aspirasi masyarakat di tempat. Anda dipilih itu untuk pelayanan di sana, pengawasan, pengontrolan ya. Hal-hal seperti ini itu ada di tempat berbicara. Saya menyaksikan ini ada konflik terjadi, saya menyaksikan bahwa ini ada kerugian begitu. Tapi menurut telepon orang lain, menurut siapa ini tidak boleh lagi. Itu sedang provokasi ke masyarakat. Saat pelantikan kemarin itu tidak ada masalah satupun, tidak ada. Ada di sana ada Pak Kapolres, ada di sana Pak Dandim. Mereka jaga, tidak ada sesuatu kejadian, tidak ada lagi. Kita juga sudah undang secara resmi, sehingga dalam pelantikan kepala kampung ini jangan kejadian seperti yang tahun 2017. 18 gugatan di PT di Jayapura ya. Ada 517 kepala kampung kerugian. Siapa yang rugi? Desa-desa ini orang sudah ada di sana atas nama desa-desa yang gugat-gugat di sini. Setelah gugat-gugat minta uang kepada desa-desa yang tidak naik untuk kumpul uang akan menangkan, tapi ternyata tidak ada. Nah, ini menjadi persoalan. Ada yang atas nama dosen berkomentar sembarang-sembarang ya. Atas nama pembela hak manusia, hak manusia untuk komentar.
Kalau kayak baik begini tuh untuk pemerintahan, tidak boleh ada komentar-komentar yang sembarang. Saya akan melaksanakan tugas ini dan akan berakhir juga dengan baik. Karena ini kita sudah penyelenggaraan pemerintahan ini sudah baik, sehingga pelaksanaan pemilihan 517 kepala kampung itu bukan hal baru yang kita ini. Masa jabatan saya habis baru tidak, tetapi tahun kemarin kami sudah sosialisasi bahwa kami sudah akan melaksanakan pemilihan kepala kampung pada tanggal 20, 21 dan 22 Maret. Itu sudah ada sosialisasi. Kenapa kita sosialisasi? Karena Kementerian Pedesaan sudah informasi ke kami, ke pemerintah, bahwa 517 kampung di Yakum akan habis pada tanggal 22 April 2021. Lalu ada pertanyaan lagi, kenapa sampai belum habis baru ini pelantikan? Memang harus sebelumnya, itu 6 bulan sebelumnya pemilihan. Sehingga masa jabatan habis ini itu harus proses SK-nya, administrasinya sampai selesai. Itu alurnya begitu. Tidak sembarang untuk mengurus desa ini. Sehingga kami melaksanakan pelantikan ini sesuai prosedur. Kami juga sudah konsultasi dengan Dirjen Bina Desa dan mereka setujui, dan hasil ini juga kami akan laporkan ke Kementerian Pedesaan bahwa kami sudah laksanakan pemilihan kepala kampung di Yaukimo berjalan aman dan lancar. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, kan bisa berbagi kembali lagi. Nanti akan didapat pemerintahan baru, ada pemerintahan yang lama kekeliruan kan bisa berbagi kembali, karena SK kan kita buat begitu. Jadi yang teman-teman yang bicara, Bapak sabar sudah. Bapak sabar lagi, nanti terdapat kekeliruan silakan. Kami juga beri kesempatan kepada mereka yang dirugikan, silakan gugat ke PTUN atau di pengadilan. Di sanalah tempat proses hukumnya. Nanti di sana kita akan membuktikan bahwa pemerintah ini salah atau benar. Kami juga keputusan pemerintah tetap akan dilayani juga untuk siapa mau ingin gugat. Karena pemerintah sudah tahu bahwa memang jalur-jalur yang akan menggunakan gugatan itu ada di pengadilan. Di sanalah lembaga hukum negara bisa mengambil keputusan, baru bisa dilaksanakan.